Kalau luka masa lalu ya paling paling jelas saya pasti orang tua banyak ribut ya. Aku tuh berdoa buat keluarga aku rukun lagi. Itu dari aku kayaknya umur 98 tahun lah, Pet, dari kecil. Tiba-tiba di umur 25 Tuhan jawab, tapi nggak rukun, pisah gitu loh. Oke. Jadi aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku doa 17 tahun hanya untuk dijawab kayak gini gitu loh. Dan sekarang aku terpuruk, aku bilang enggak, ini nggak baik-baik saja. Aku kena sesuatu tapi nggak tahu apa gitu. Aku langsung pelan-pelan setelah mulai agak tenang, aku nyetir tuh ke rumah sakit. Aku bilang aku mau ke poli psikiater. Pas ketemu psikiater, 2 menit, Pet. Dia langsung bilang, kamu bipolar. Kalau lihat gedung tinggi, misalkan aku lagi di lantai 28, lantai 30 gitu ya. Aku suka lihat ke bawah, dan aku kayak, kayaknya lompat enak juga gitu. Sampai segitunya gitu. Makanya aku selalu thinking of ways gimana caranya aku tuh bisa mati dengan cepat gitu loh. Ya sahabat solusi, hari ini saya akan ngobrol dengan seseorang yang sangat luar biasa. Seseorang yang sangat spesial, yang akan menceritakan tentang perjalanan hidupnya dan bagaimana Tuhan membawa hidupnya sampai ke titik yang sekarang. Please welcome Sheila Konada. Hai. Halo Sheila. Halo, Pat. Halo, iya. Thank you for coming. Terima kasih banget Welcome. menyediakan waktu buat datang ke Solusi, ngobrol, sharing tentang hidup kamu buat sahabat Solusi. Tapi sebelum kita mulai tentang cerita hidup kamu, boleh gak sih kita kenalan sedikit? Siapa sih seorang Sheila Konada ini? Ya basically ya namaku Sheila. Aku lahir tahun 95, terus lahirnya dari kecil di Jakarta sih. Aku anak pertama dari 3 bersaudara ya. Aku 3 tuh cewek semua, Pets, kebetulan. Oke. Gitu. Jadi kita tinggal ya di rumah keluarga biasa-biasa aja. Biasa-biasa banget. Terus aku sempat sekolah dokter juga. Jadi aku lulusan dokter sih sebenarnya. Tapi sekarang ya aku berprofesi jadi financial planner dan kebetulan juga content creator ya. Kita akan tarik sedikit ke masa kecil kamu. Ternyata masa kecil kamu cukup, kalau digambarkan kayak roller coaster lah ya. Lumayan. Lumayan. ada naik turunnya, ada muternya gitu. Nah, gimana sih awalnya roller coaster ini bermula gitu? Kejadian apa yang mengawali kisah kamu yang begitu dinamis ini? Bermulanya sebenarnya sih kayaknya dari orang tua ya. Kan maksudnya kan anak kecil kita kan hanya taunya ya ikut aja gitu ya. Orang tua bawa ke arah mana keluarganya ya kita ikut aja. Cuman kalau misalkan dari kecil itu aku cuma tahu mama papaku tuh married tapi mereka tuh bukan dari orang yang mengenal Tuhan pertamanya. Jadi mereka tuh married hanya karena udah usia, udah saatnya menikah, terus udah lama pacaran gitu loh. Nah jadinya belum kompeten lah ya dan belum compatible we could say ya. Oke. Kan kata Tuhan cari pasangan yang sepadan ya. Nah aku rasa sih setelah menganalisa mereka tuh belum sepadan gitu. Terus dimulainya sebenarnya ya dari mereka yang dari dulu dinamikanya sudah gonjang-ganjing sih ya. Jadinya mereka punya anak, berharapnya punya anak tuh akan semakin baik kondisi keluarganya. Tapi sebenarnya anak itu enggak, menurut aku pribadi ya, anak tuh enggak memperbaiki hubungan, malah anak itu akan menunjukkan apa ya, kekurangan hubungan tuh apa gitu loh. Aslinya gimana Aslinya gitu ya? gitu loh, makanya akhirnya ya kita semua lahir di keluarga seperti itulah ya, yang tadi kata Pets itu kayak roller coaster gitu ya, ya sort of like that sih yang kita alamin. Oke, jadi dimulai dari mengawali keluarga dengan tidak berlandaskan yang benar menurut firman Tuhan gitu ya. Lalu apa yang terjadi waktu itu? Apa yang diingatan kamu ya? Apa saja yang terjadi ketika kamu kecil yang membuat akhirnya kamu tuh punya luka-luka di masa lalu? Kalau luka masa lalu ya paling jelas saya pasti orang tua banyak ribut ya. Tapi ributnya itu kalau orang kan ribut argumen adil ya. A ngomong, B ngomong gantian gitu loh. Ini tuh papa mamaku KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga gitu ya. Jadi memoriku dari kecil itu ya si papa tuh pernah ngusir mama keluar dari rumah. Aku umur 2,5 tahun aku inget tuh, aku bilang terakhir ya pas di telepon ya. Itu papaku tuh ngusir mamaku keluar dari rumah, terus itu mendung tuh kayak mau hujan lah, kayak mau badai. Terus aku tuh inget, aku tuh dipegang sama mama tuh di bahunya. Jadi pas mamaku lihat ke belakang, lihat ke arah rumah, itu udah papaku tuh, terus tangannya lagi mengacung ke langit gitu loh, kayak lagi ngusir kami. Aku punya memori itu dan aku umur 20-an aku nanya sama mama, Ma kok aku punya ya memori ini? Mamaku kaget. Kok kamu ingat? Katanya itu kamu umur 2,5 tahun katanya. Ya biasanya belum inget ya anak-anak umur segitu ya. Betul, kayaknya gara-gara bad memory ya jadinya ketanam banget gitu. Itulah jadi ya seumur-umurnya aku ingat cuma gitu doang sih, kayak KDRT, papa tuh kalau ribut tuh tidak adil sama mama. Dan mama juga orangnya jadi ya dia juga masih belajar jadi seorang istri yang baik dulu ya. Jadinya juga belum bisa memediasi pertengkaran tuh dengan baik juga sih jadinya. Berapa lama kamu menyimpan rasa sakit, ingatan-ingatan buruk tentang apa yang terjadi waktu kamu kecil itu?
Nyimpan sebenarnya nggak sengaja ya, tapi kan terpatri gitu ya di memori. Tersimpan ya. Tersimpan. Itu kayaknya sampai aku umur 26, 27 lah Pets. Gitu. Jadinya sampai aku akhirnya mencari penyembuhan kan, aku akhirnya kena penyakit mental ya gitu. Oke, nanti kita bicarain nanti. Nanti kita ngobrolin ya gitu. Cuman sampai aku kena itulah baru aku memulai fase penyembuhannya. Jadi aku nyimpannya sampai umur 27 lah kira-kira. Cukup lama ya? Lumayan. Dan itu mempengaruhi cara hidup kamu, maksudnya karakter kamu juga gitu? Definitely. Apa yang kamu rasakan? Ingatan itu sangat berpengaruh kepada cara hidup kamu, karakter kamu? Satu itu bikin aku jadi orang yang minder dulu. Jadi karena aku merasa aku tuh bukan dari keluarga baik-baik aja, aku ngerasa seakan-akan aku tuh nggak deserve buat dapet kasih yang sejati gitu loh. If you know what I'm saying gitu. Dalam aku nyari pasangan, puji Tuhan aku menikah dengan orang yang benar gitu, dengan orang yang tepat. Tapi kalau aku salah arahan gitu ya, I could end up very badly sih somewhere menurut aku. Gitu. Dan selain dari itu, what it make me tuh itu bikin aku jadi orang yang anxious banget, Pat. Gitu. Jadinya selalu stres, selalu on edge, hyper vigilant. Jadi orangnya tuh nggak bisa nyantai gitu jadinya. Nggak merasa aman gitu ya? Nggak merasa aman. Dengar pintu kebanting di rumah tuh kita stres banget. Sampai sekarang adikku masih kayak gitu. Adik aku yang umur 22 tahun sekarang, tiap denger ada pintu kebanting aja, padahal sudah lama berakhir kan, 4 tahun, 5 tahun lalu lah gitu. Dia masih trauma. Dia selalu keluar, ada apa, dia suruh nanya gitu. Dia bilang gak ada apa-apa, it's all fine gitu. Tapi dia masih trauma juga gitu. Gitu sih. Tapi kalau kamu sudah pada akhirnya di umur 27 ya kira-kira bisa sembuh sepenuhnya dari itu. Puji Tuhan ya. Lalu setelah melalui keluarga yang mungkin dibilang tidak harmonis, banyak kekerasan yang terjadi di rumah dan tidak ada hubungan yang baik antara papa mama, papa sama anak-anak juga kurang baik jadi hubungannya ya. Mereka dia sih bilangnya sayang sama kita, tapi dari actionnya ya itu ya proof otherwise lah gitu. Gitu sih. Akhirnya ujungnya mereka berpisah, papa mama berpisah. Itu tahun berapa? 2020 bulan Mei tanggal 24. Waktu pandemi ya? Yes, pandemi. Tiba-tiba satu malam itu papa ribut sama mama gede banget. Aku lagi meeting online tuh, jadi kan aku kerja financial planner. Aku lagi zoom sama orang online. Tiba-tiba ribut banget, berisik banget di rumah gitu. Nah kebetulan ada pacar aku tuh belum jadi suami ya. Jadi dia tuh temenin aku awalnya. Terus dia denger kan, dia udah tahu nih keluarga aku kondisi kayak gini. Dia bilang kan, ini Sel nih kayaknya nih masalah nih gitu. Aku bilang coba liatin dulu gitu. Jadi pacarku tuh keluar berusaha melerai. Kasian ya, jadi masih jadi pacar tapi bebannya berat gitu. Dia bingung, dia balik. Sudah teruji di situ. Teruji ya, gitu dia stres banget. Dia bilang, mau diapain dia gitu, ntar aku kena pukul, dia bilang gitu. Aku bilang enggak, kamu pisahin aja gitu. Ya tapi on that day akhirnya karena kayaknya papa juga udah tipping pointnya gitu ya. Akhirnya papa tungguin aku selesai zoom, terus papa pamitan keluar dari rumah, bawa semua barangnya gitu. Gitu sih. Itu cukup lama berarti bertahan pernikahan papa dan mama ya? Yes. Dengan segala hal yang terjadi, mereka masih bertahan? They tried ya. 27 tahun berarti ya bertahannya. Dan kamu pernah tahu nggak sih apa sih yang mereka gumulkan selama ini yang membuat mereka berantem, membuat mereka naik emosinya? Mostly sih tahu ya. Kalau hal-hal yang terlalu detail sih aku nggak ingat. Cuman kalau hal besarnya aku tahu. Pasti stressor utamanya kan orang bilang biasa ekonomi bikin orang berantem ya. Tapi aku disagree. Aku bilang banyak orang yang ekonominya biasa banget, bahkan kadang-kadang di bawah biasa, tapi rukun-rukun aja tuh rumahnya. Nah, ini baru nih. Yes. Jadi tergantung sama respons orang terhadap situasi. Ada orang-orang yang dilahirkan di keluarga yang mungkin kita bilangnya maaf ya, subpar lah gitu ya, bahkan di garis kemiskinan. Tapi rukun rumahnya sangat damai sejahtera. Karena mereka berdua berespon dengan baik terhadap situasi itu. Nah bedanya, my parents did not respond well to the situation. Gitu loh, dan udah ada masalah ekonomi, ada masalah distrust, nggak percaya. Jadinya mama nggak percaya sama papa gitu ya, dan mungkin kebalikannya juga gitu. Jadi oleh karena itulah masalah jadi kronik, menumpuk, menggulung, jadi akhirnya ya pecahlah di 2020 itu gitu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah di situ. Yes, betul. Kamu dan adik-adik sempat nahan nggak? Atau kalian sudah berpikir bahwa ya memang ini kayak bom waktu yang menunggu meledak aja gitu? It is bom waktu sih. Cuman waktu itu aku nggak berusaha nahan, tapi aku lebih ke arah khawatir. Karena waktu itu jujur, aku kan anak pertama dan baru aku yang kerja tuh.
Jadinya penghasilan aku tuh belum seberapa sih Pat. Waktu itu aku baru income aku sekitar 1 bulan ya 11 juta lah. Tapi di posisi bukannya 11 juta udah punya semuanya. Rumahku masih ngontrak, terus mobil aku masih cicilan. Jadi papa tuh pergi dari rumah meninggalkan cicilan, meninggalkan rumah yang kami belum milikin gitu loh. Jadinya waktu itu aku sempet, ya I think that's why aku akhirnya dalam setahun aku kena mental illness sih gitu. Karena stres berat gara-gara itu ya, gitu sih. Dan otomatis kamu menjadi tulang punggung keluarga dong hari itu? Instan, iya. Dalam semalam tap gitu, just like that. Gitu. Rasanya gimana? Maksudnya ya pasti berat ya. Cuman waktu itu pertama kali kamu mengetahui bahwa berarti mulai hari ini aku yang harus bertanggung jawab nih sama keluarga aku, tulang punggung ini. Apa yang kamu rasakan pertama waktu itu? It's funny what they say ya. Jadi ada kalau kita ngalamin sesuatu kan ada 6 degrees of separation ya. Jadi awalnya tuh denial. Yeah. Jadi pas papa pergi, aku mikirnya mungkin ntar balik lagi. Mikirnya gitu. Hopefully he'll be back gitu. Terus kan lama-lama bingung ya. Dari denial confused. Terus marah. Kenapa dia harus pergi gitu. Nah jadi dalam beberapa hari aku melalui itu. 6 emosi itu gitu. Jadi akhirnya ya singkat cerita setelah itu kita sempat ditipu orang juga Pets. Jadi jadi kita sempat ditipu orang. Dibilang mau dipinjamkan rumah untuk kami tinggal. Kan kami gak punya rumah tinggal. Aku sempat packing tuh. Sempat sewa truk ya. Semua barang udah masuk. Sempat pindah ke daerah Jakarta Utara itu. Ternyata untuk ditipu. Jadi gak ada orangnya di situ gitu. Nah itu breaking point aku lah. Aku sampai ke rumah aku nangis banget gitu. Tapi ya melalui semua itu sebenarnya sih yang kalau tadi Pat tanya yang aku rasakan apa ya, lebih ke arah bingung pasti, tapi aku minta Tuhan aku nggak tahu nih, tapi aku percaya Tuhan aku tuh nggak bakal biarin aku tuh terkapar gitu loh. Aku sih doa sama Tuhan gitu. Aku nggak punya backup Pets, aku bukan dari keluarga kaya. My moms and my dad siblings itu nggak ada orang yang punya. Jadi nggak bisa bantu juga gitu ya? No, nggak bisa. Jadi kalau sampai kita jatuh nggak makan gitu loh, setitik itu gitu. Jadi aku bilang Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus yang aku ikutin selama ini 25 tahun waktu itu ya, aku umur 24-25 lah ya. Bawa aku sampai ke sini, aku yakin Tuhan gak mungkin biar aku kelaparan gitu, aku bilang gitu. Dan betul Tuhan menepati janjinya, aku gak kelaparan Pets. Meskipun hampir kelaparan ya, tapi gak kelaparan gitu. Selalu tepat waktu pertolongan dan peliharaannya ya? In time, always. Day by day? Yes, gitu. Sebenarnya keadaan ekonomi waktu itu seburuk apa ya? Maksudnya selain daripada cicilan mobil dan rumah yang waktu itu masih ngontrak, apa yang bikin waktu itu rasanya punggung kamu berat untuk menggendong keluarga kamu? Definitely respon orang rumah, Pet. Jadinya kan itu istilahnya udah sulit ya kondisinya ya. My mom ya, bless her ya, dia dulu juga belum terlalu mengerti. Jadi dia mungkin ya, I would say dia tuh victim number 1 kali ya. Jadi kan pasangan hidupnya pergi. Jadinya dia tuh sempat stres banget dan dia tuh sempat salahin aku lucunya. Jadi dia tuh marah-marah melampiaskan ke aku. Aku bilang, Mama tidak memperbaiki kondisi dengan Mama marah ke aku. Karena aku juga tanda petik victim gitu loh. Jadi kita harus fix this together gitu. Jadi sebenarnya respon dari orang rumah, which is dari Mama ya, dia belum paham ya. Puji Tuhan sekarang udah lebih bijaksana gitu. Dulu lah yang membuat aku tuh makin puyeng sih Pat gitu. Gitu, tapi ya now thinking of it ya, dia juga tidak mengerti ya, dan juga dia dirumahkan 27 tahun ya, jadinya aku pikir ya sudahlah, aku maklumin dia gitu dan aku mengampuni dia. Jadi justru bukan yang paling berat bukan keadaan ekonominya, tapi bagaimana respon orang-orang di rumah yang membuat kamu semakin berat rasanya waktu itu. Definitely. Oke. Lalu apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu kamu kan bilang bahwa ternyata penghasilan kamu yang waktu itu ya pas tuh, cukup gitu ya, atau bahkan kurang sih Pat. Oke. Terus apa yang kamu lakukan hari itu? Kamu waktu itu sedang bekerja sebagai financial planner. Nah ini juga penasaran nih, kenapa bisa sekolah dokter tiba-tiba jadi seorang planner? Singkatnya sih sebenarnya jawaban doa ya. Jadi kan aku dari sekolah dokter itu, aku tuh udah tahu aku tidak mau praktek jadi seorang dokter biasa-biasa aja. Karena aku ternyata tipe orang, it may be just me ya. Karena aku lihat teman-teman aku nggak ada masalah sih jadi dokter, di IGD, di ruang jaga pasien gitu ya. They have no problem with it. Tapi aku merasa kalau di tempat itu aku tuh micro banget, kecil banget Pat. Gitu loh. Jadi my circle of influence tuh kecil banget di situ. Dan aku merasa aku nggak jadi siapa-siapa kalau aku di situ. Gitu ya. I don't know ya, ini pikiran apa ya. Tapi I think God put a dream in my heart gitu loh. Kayak I'm meant for something more gitu. Jadinya waktu itu aku nggak happy. Jadi aku tuh praktek, aku udah masuk koas ya, kepanitraan, ke rumah sakit, pegang pasien, aku tuh nggak happy.
Jadi at one point aku bilang sama Tuhan, Tuhan kayaknya I know you want me for something more. Dan aku tuh waktu koas tuh banyak Tuhan paparkan tuh video-video financial lucunya. Oke. Itu 2017, 2018 lah. Dipaparin, aku sering nonton, aku happy banget, aku passionate banget. Sampai tengah malam tuh aku tontonin semua tuh Pat. Gitu aku belajar, aku bikin summary. And at one point itu waktu udah saatnya aku buat mengabdi buat negara, internship. Tuhan menghilangkan dokumen aku dari file negara itu. Jadi nggak tahu kemana. nggak ada datanya aku. Jadi even aku mau daftar pun nggak bisa. Oke. Gitu. Dan nangis banget sih Pat. Itu nggak bisa diurus waktu itu? Nggak bisa. Karena itu udah hari H, aku udah mau daftar, aku udah mau klik, file aku nggak ada sama sekali. Wow. Itulah aku baru ngedong banget Tuhan bilang sama aku, nope, kamu nggak meant to be here. Go somewhere yang I will lead you gitu. Itulah bikin aku ngerasa gitu. Hal yang kayaknya buruk itu ya, filenya hilang tetapi itu yang membawa kamu kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu saat ini. Could be ya, kayak gitu. Oke, lalu akhirnya kamu menjadi financial planner. Dan bagaimana akhirnya kamu bisa maksudnya membantu keluarga kamu untuk di dalam hal ekonomi ini, dalam kebutuhan sehari-hari, bahkan kamu juga membantu adik-adikmu untuk sekolah kan waktu itu. I did, yes. Ya, dan termasuk salah satunya kamu meminjamkan uang yang cukup banyak ya Yes. ke papa. Yes, itu sebelum papa pergi dari rumah ya. Oh itu justru sebelum papa pergi dari rumah? Sebelum. Karena dulu itu waktu aku masih studi kedokteran, aku tuh ada buka jasa pengerjaan tugas. Untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Kebetulan aku orangnya suka research. Jadinya bisa mendalami di daerah situ lah ya. Analisis, SPSS, R value itu dulu mainannya aku tuh. My food gitu. Jadinya aku sering bantu dosen mengerjakan disertasi mereka. Jadinya aku kan dibayar gitu. Dikasih honor lah gitu. Nah makanya dengan honor itu aku nabung. Waktu itu sih aku nabung sekitar, puji Tuhan ya, adalah hampir 250 juta ya. Tapi aku kalau ada penghasilan itu aku nggak pakai sih Pat. Jadi aku simpen just because aku takut ini my family ini gonjang-ganjing nih gitu. Oh jadi untuk backup ya? Buat backup. Tapi aku waktu itu pinjemin papa 200 juta untuk bantu karena adik aku yang di UK nggak bisa bayar uang sekolah lagi. Jadinya aku bayarin dia waktu 2 semester ya. Terus adik aku yang di Jakarta juga uang sekolahnya ternyata nggak murah juga gitu ya. Sebulan hampir 3 juta. Itu aku bayarin sampai berapa bulan gitu waktu itu. Gitu sih. Dengan uang tabungan dari dari pekerjaan itu ya? Yes. Oke, dan itu yang membuat kamu semakin rasanya kok nggak adil gitu ya. Udah jadi tulang punggung ternyata ada uangku juga yang waktu itu dipinjam. Yes, itu Tuhan mendidik aku bener-bener Pat. Karena dulu aku tuh meletakkan security aku di jumlah yang aku miliki di rekening. Oke. Yes. Tapi setelah aku mengalami 6 degrees of denial itu ya. Dari denial, Tuhan kenapa harus aku yang pinjemin? Aku sih pinjemin, tapi setelah aku pinjemin aku stres karena nggak dibalikin. Ya 200 juta kan bukan small amount ya. Betul. Jujur aja dulu buat aku yang umur 22 tahun, 23 tahun itu ngumpulinnya setengah mati woy gitu loh. Iya. Jadinya begitu aku pinjemin dan tidak dikembalikan, aku tuh nganggap tuh bener-bener, wah aku tuh mau putus hubungan sama papa waktu itu. Karena aku merasa lu tuh gak adil, lu gak fair sama gua kerja pagi, siang, sore, malam, 2 tahun hanya buat lu pinjem dan hilang semua gitu. Itu yang membuat aku kayaknya sakit mental juga sih. Oke. Gitu. Oke. Itu kamu berada dalam posisi yang bisa dibilang sangat berat ya. Lumayan ya. Jadi bukan cuman fisik yang capek tapi mentally juga. Dan kamu pernah nangis hampir setiap malam sampai akhirnya sakit. Oh itu rutin. Rutin? Itu apa yang kamu lalui waktu itu? Setiap malam nangis? Setiap subuh kayaknya. Setiap subuh? Iya. Jadi kan aku akhirnya sewa rumahnya di tempat lain ya. Habis dari kita ditinggal papa, rumahnya udah mau roboh Pat. Jadi aku harus sewa rumah lain gitu. Aku sewa rumah lain terus di rumah tuh depannya ada taman. Nah itu setiap sore atau malam atau subuh, jadi tiap hari ada tuh aku clock in keluar ya. Aku bengong aja liatin taman gitu sambil nangis. Karena aku kadang-kadang di titik itu ya udah agak baal sih buat ngomong sama Tuhan tuh udah kebal gitu loh. Rasanya kayak gini loh, aku tuh berdoa buat keluarga aku rukun lagi. Itu dari aku kayaknya umur 9-8 tahun lah Pet, dari kecil. Tiba-tiba di umur 25 Tuhan jawab, tapi gak rukun, pisah gitu loh. Jadi aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku doa 17 tahun hanya untuk dijawab kayak gini gitu loh. Dan sekarang aku terpuruk, how worse can I go? Aku bilang gitu sama Tuhan, kayak how much worse can I go gitu. Jadi akhirnya, tapi Tuhan gak langsung jawab ya, the kind of God that he is gitu loh. Dia kayak, well you'll see gitu loh. Nah jadi jalanin aja. Gitu. Jadi aku
pelan-pelan mengerti gitu. The only way is true. Nggak bisa kita dalam proses bersama Tuhan kita tuh mental gitu loh. Kita tuh cemen, kita bilang Tuhan kenapa nangis tiap hari tuh nggak ngubah apa-apa. Tapi kita harus action towards our goals dan juga action towards mencukupi kebutuhan keluarganya dong gitu. Tapi ya dulu di titik-titik stres kayak gitu ya sebenarnya aku lagi baal banget sama Tuhan sih. Nggak mau ngomong sama Tuhan lah gitu. Aku ngerasa lu jawab doa gini banget gitu ngerasanya. Ngambek lah ceritanya ya. Ngambek. Ngambek setahun sama Tuhan. Oke, cukup lama setahun. Oke. Lumayan. Dan itu yang membuat kamu akhirnya sering sakit. Yes, bisa dibilang lah. Sakit apa yang dirasakan waktu itu? Kalau sakit fisiknya ya pastinya ya namanya orang ini ya Pat ya, sangat stres, sangat sedih, imunnya kan turun ya. Iya. Kebetulan aku dokter ya. Jadi kan badannya meradang tuh, kurang tidur, stres, jadinya macam-macam tuh, sakit lambung iya, best friend, batuk pilek udah bestie banget ya. Kayaknya tiap bulan 2 kali kena lah gitu. Makanya orang suka bercanda, teman-teman aku bilang lu tuh trendy banget ya, orang pilek lu pasti pilek gitu lah katanya. Orang batuk lu ikut batuk gitu. FOMO ya? FOMO ya, gue bilang iya badan gue FOMO gitu, ikutan aja gitu. Cuman ya semua itu sakit fisik ya pasti kerasa ya. Makanya begitu sekarang kondisi udah baik-baik saja, aku baru look back to that moment kayak wah gila ya ternyata waktu itu under such big stress banget dalam hidupku gitu. Gitu sih. Dan termasuk penyakit yang akhirnya kamu didiagnosa di tahun 2022. Betul. Bipolar disorder. Yes. Ceritanya ngeceknya tuh gimana? Apa yang buat kamu kok kayaknya aku pengen ngecek nih? Funny story, jadi sebenarnya tuh penyakit ini tuh aku ngerasa gejala udah dari 2022 awal. Oke, apa yang dirasain? Nah, lucunya Pet, rasanya kayak burnout. Jadi kan semua orang pernah burnout ya, Iya. kerja capek banget kayak, gue gak mau kerja deh gitu ya. Nah itu kayak gitu yang aku rasain. Aku gak bisa kerja kayak 3 bulan lah Pet. Nah, untungnya my job kan aku di insurance mostly ya, jadinya aku tuh bisa off day kapan aja gitu. Aku sempat tuh sama adik aku, puji Tuhan kita dua keuangan udah mulai baik-baik saja, kita sempat ke Bali seminggu. Karena aku rasa aku burnout. Setelah kembali aku tidak baik-baik saja gitu ya. Ternyata sama aja. Iya, gitu. aku rasa nih burnout macam apa nih ya, seminggu tidak baik gitu. Akhirnya April I would say aku cari psikolog. Tapi waktu itu masih COVID kan, jadi akhirnya aku tuh carinya online lah Pet gitu. Sempat ngobrol, ya namanya beliau psikolog ya, she tried her best. Dia tuh bilang oh, aku banyak trauma masa lalu bla bla bla. Tapi dengan konsul sama dia hanya memperbaiki otaknya aku, otak kiri, logika aja. Oke. It doesn't fix the disease that I have gitu loh, which is bipolar disorder gitu. Dan itu aku karena bisa ketahuan 22 September 2022 itu aku pas lagi mau hadir ke kayak ada training lah gitu ya. Aku mau hadir ke seminar. Pas aku mau turun dari mobil, Pet, aku udah stres banget. Tanganku dingin, badanku tuh kayak seakan-akan fight or flight gitu loh responnya. Iya. Gitu. Aku udah ngerasakan nih nggak baik-baik aja nih gitu. Aku udah mau pergi tuh, udah dateng ke parkiran, udah mau cabut lagi. Tiba-tiba ketemu teman gue ketok kaca aku, diketok. Woi turun gitu. Kayak aduh kenapa harus ketemu sama dia gitu. Akhirnya aku ikut mereka turun. Pas mau masuk ke ruangannya Pet, itu rame banget kan. Ya ribuan orang lah gitu. Itu aku panic attack di situ. Oke, jadi ke bawah sampai ke panic attack juga jadinya ya? Yes, anehnya sampai segitunya gitu ya. Aku sesak napas, aku pandangannya burem, aku rasa kayak mau muntah gitu. Jadi pas aku lihat serame itu kayak di film-film gitu loh Pet, kayak kabur pandangannya slow mode gitu loh. Iya. Keringetan parah banget. Aku akhirnya pergi, aku lari. Terus temen aku nyariin aku kan, kamu kemana gitu. Aku lari ke mobil lagi, aku nangis-nangis. Gitu, jadi I cried a lot. Terus aku tahu karena untungnya aku dokter ya. Aku bilang enggak, ini enggak baik-baik saja. Aku kena sesuatu tapi enggak tahu apa gitu. Aku langsung pelan-pelan setelah mulai agak tenang, aku nyetir tuh ke rumah sakit. Waktu itu paling dekat ke Siloam. Gitu, jadi aku ke Siloam, aku tanya, aku bilang aku mau ke psikiater. Pas ketemu psikiater, 2 menit Pet. Dia langsung bilang, kamu bipolar. Oke. Gitu. Kamu nggak cari second opinion gitu? I tried ya. Oke. Dia dokter pertama yang bilang aku bipolar. Aku kind of believe him karena aku juga tahu kan kriteria bipolar kan. Aku mikir ya that kind of make sense gitu. Terus akhirnya tapi karena beliau orangnya sudah terlalu tua ya, umurnya udah 83. Jadinya ngomong ke aku tuh seakan-akan bukan aku tuh subjek, aku kayak objek gitu loh. Ya, jadi udahlah kamu udah sembuh, kamu jadi psikiater aja. Mentang aku dokter gitu ya. Oke, gampang banget lo ngomong gitu. Jadi akhirnya aku cari dokter lain lah, saran dari teman aku juga. Dan God bless him ya, ini dokter baik banget. Jadi akhirnya sampai sekarang aku sama dia. Tapi di second dokter juga sama. Aku ketemu dia, cerita 3 menit, dia bilang, ya kamu bipolar sih fix gitu. Itu sih. Dan apa yang disarankan oleh dokter waktu itu? Definitely medication sih, obat. Aku harus minum obat teratur. Obatnya tuh Pet ya, kalau kita minum tuh dalam 15 menit ya, knock off, tidur. Dan itu obat aku harus minum waktu itu sehari 2 kali.
Karena aku sempat beberapa kali, selama setahun pertama lah ya, itu aku kepikiran pengen bantingin mobil keluar dari parkiran. Jadi kan parkiran kan muter-muter tuh. Kalau Oke. kita naik dari bawah ya, kan naik ke atas. Nah dari atas kan harus turun. Aku sering banget kepikiran, aku pengen gas mobilnya, blong ke bawah gitu. Lompat ke bawah ya. Yes. Kalau lihat gedung tinggi, misalkan aku lagi di lantai 28, lantai 30 gitu ya. Aku suka lihat ke bawah dan aku kayak kayaknya lompat enak juga gitu. Sampai segitunya gitu. Sempat juga pikiran mau self harm, tapi aku no better than that. Karena aku tahu meninggal dengan self harm tuh sangat-sangat menyakitkan. Kan untuk aku dokter ya. Iya. Gitu. Jadi kalau aku menyayat diri atau apa, itu sangat-sangat menyakitkan dan sengsara karena darahnya bisa pelan-pelan gitu loh. Makanya aku selalu thinking of ways gimana caranya aku tuh bisa mati dengan cepat gitu loh. Nah hari-hari itu waktu kepikiran tentang untuk loncat, untuk membantingkan mobil keluar, apa yang membuat kamu tidak melakukan itu? Yang menahan kamu itu apa? Satu, aku dulu punya belief ya, kalau aku sampai mati konyol, aku probably would end up in hell itu loh. Satu, ya karena aku tahu nih Tuhan yang aku ikuti ini will not appreciate what I do gitu loh. Bisa cek-cek gitu loh, gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, aku nggak tega tinggalin keluarga aku, karena kan mama, adikku bergantung sama aku kan. Yang ketiga, mereka bakal trauma banget lah. Masa iya menemukan kakaknya gitu loh, tiba-tiba tidak bernyawa, turun dari mall terjun di bawah gitu loh. Aku ada mikir ke situ juga. Sama yang keempat, karena aku pikir, karena aku punya pengharapan sih, Pat. Karena aku pikir harusnya ya, setelah I had such a bad 25 years of my life, the next 25 years will be better gitu. Aku pikir gitu sih. Makanya aku nggak ngelakuin hal itu gitu. Oke. Gitu sih. Dan sambil dibarengi dengan medication itu ya. Definitely. Dan itu menolong sekali. Tremendously. Harus minum obat sih. In case ada yang denger juga ya dan ngalamin hal yang sama-sama aku sangat encourage juga buat minum obat rutin sih, Pat. Karena banyak banget orang yang mengalami hal yang sama kayak aku, and even worse gitu ya. Tapi mereka nggak minum obat karena katanya ngantuk, nggak bisa ngapa-ngapain. But trust and believe, sekarang aku udah lepas obat, Pat. Oke, itu kapan mulai lepas obat? This year. Oh tahun ini. Oke. Gitu. Jadi pelan-pelan mulai tapering off ya, mulai dikitin, dijauhin jaraknya, lama-lama tidak butuh lagi. Jadi the medication jadi rescue medication aja. In case I need it very bad, aku baru minum gitu. Oh, kalau tiba-tiba muncul lagi anxiety ataupun panic attack itu baru Ya, baru dimakan. tapi amit-amit ya. Ya. Mental health itu menurut aku kayak bangun otot, Pat. Oke. Jadi kalau kita bangun ototnya kuat, kan gak gampang cedera ya. Gak gampang sakit saraf, gak gampang sakit apa-apa gitu. Mental health juga sama, kita harus bangun otot yang kuat. Karena kalau kita nggak kuat, dikit-dikit anxiety, dikit-dikit depresi. Makanya harus kuat otot mentalnya gitu sih. Gimana untuk membangun otot mental itu? Mungkin sahabat solusi ada yang masih bertanya-tanya ya. Ya, banyak sih. Yang pasti satu, percaya sama Tuhan. Nggak cuma percaya, tapi ngelakuin firman sih. Dan dua, ingat-ingat semua janji Tuhan sih. Jadi yang orang bilang, iya tapi gimana ya aku doa sama Tuhan tapi ya inget janji Tuhan aja gitu loh. What God promised you, do you know the God you follow gitu loh. Aku mau nanya gitu sih sama orang sih. Karakternya dia gitu ya. Yes, do you understand the character of Jesus that you follow gitu loh. Cara kerjanya Jesus itu seperti apa. Dia tuh mengabulkan doa tuh bagaimana periodenya. Apakah dia mau kamu berproses. Kita harus paham sih Tuhan yang kita ikutin sih. Sama ketiga gak boleh cengeng, Pat, kalau menurut aku. Kalau cengeng kitanya jangankan bipolar lah. Sekedar masalah kecil aja bisa jadi hal gede kan. Gitu sih, jadi nggak boleh cengeng menurut aku. Nah mungkin ada yang berpikir kalau dibilang tidak boleh cengeng itu agak menuju ke toxic positivity ya, hanya pretend gitu kalau semuanya baik dan aku nggak boleh nangis, aku nggak boleh cengeng. Itu apa yang membedakan tidak boleh cengeng kamu maksud dengan tidak boleh cengeng berpura-pura seperti itu? Kalau dari pengalaman aku pribadi ya, aku juga sempat jatuh ke toxic positivity sih. Kayak seakan-akan, oh everything is fine, it's not fine gitu loh. Ya caranya sih sebenarnya dengan kita, dengan akal sadar sih ya, menyadari bahwa kenapa saya harus positif, what is the good behind all the bad gitu loh. Kalau toxic positivity kan membuat-buat yang baik gitu ya. Kalau ini benar-benar memegang, ini benar-benar baik dan secara rasional emang ada yang baik gitu. Tapi memang saatnya kita harus bersedih, saatnya kita harus berduka, ya kita berduka. When we have to grieve, we grieve kan di ratapan dalam pengkhotbah ya, ada untuk segalanya ada musimnya ya. Sampai kita bersusah hati, kita susah hati tapi jangan lama-lama, langsung bangkit lagi. Begitu udah all is better, all is good ya bangkit lagi gitu. Biasa kalau cengeng kan berlama-lama di kesedihannya. Gitu sih. Jadi mungkin sedih itu boleh, tapi jangan sampai
tenggelam dan terus terhanyut dalam kesedihan seperti itu ya. Apalagi denger lagu sedih kan. Udah sedih lu denger Iya, lagu iya. sedih kan, lalu Iya, nambah iya. gitu. Gitu Oke. sih. Jadi kamu menjalani medication dan sekarang sudah lepas, sudah lebih baik. Dan bagaimana kamu menjalani hari-hari itu yang kamu berkata kan aku udah kayak Baal nih sempet Baal ngomong ke Tuhan nih. Setahun nih aku ngambek ke Tuhan. Akhirnya gimana bisa kamu merasakan, oh kayaknya aku gak bisa tanpa Tuhan. Lucunya Tuhan itu hadir di tempat aku berada. Jadinya dulu ya Pet ya, kalau di Alkitab kan kalau laki-laki mau Tuhan ajak ngobrol, laki-laki itu Tuhan suruh ke suatu tempat. Kayak Abraham, Tuhan mau ngomong sama dia, disuruh bawalah Ishaknya ke gunung, gitu kan? Musa, Tuhan mau ngomong sama dia, Tuhan suruh bawa dia ke semak belukar, tapi naik gunung juga. Pokoknya God will send a man somewhere buat ngobrol. Tapi kalau perempuan Pet, lucunya Tuhan datang kemana dia berada. Maria, ibu Yesus, waktu Tuhan malaikat Gabriel mau datang ke dia, masuk ke rumahnya. Waktu itu Tuhan Yesus waktu bangkit pertama kali nampakin diri juga ke Maria Magdalena. Jadi Tuhan tuh hadir di mana perempuan tuh berada. Tuhan hadir di mana aku berada, Pet. Jadi aku waktu itu di mana? Aku tuh di TikTok. Jadi aku tuh scrolling tiap hari ya. Ini kan hobinya kan sosmed terus gitu ya. Suka scroll sosmed, menolak baca firman tapi nge-scroll sosmed gitu. Lucunya di tahun 2024 awal lah tuh ya, banyak konten Kristen masuk ke sosmed aku. Awalnya aku skip dong, aku pikir loh kok bisa nyelip ya, kok ada konten-konten gini gitu. Aku skip. Lama-lama kan banyak tuh muncul kan, aku dengerin lah satu-satu. Bagus juga sih ya, make sense sih gitu ya, make sense. Tapi ntar di skip lagi. Ntar ada yang bagus aku save, ada yang bagus apa. Jadi karena interaksi juga ya, makin banyak Pet. Jadi setelah makin banyak itulah aku mikir, masa iya sih gak ada maksud tiba-tiba Tuhan nyelip masuk ke FYP aku gitu. Sampai akhirnya di tahun 2024 ya aku terpanggil lagi buat dekat sama Tuhan lagi sih. 2024, tahun lalu berarti. Tahun lalu. Apa yang terjadi waktu itu? Selain dari FYP TikTok ya. Iya. Apa respon kamu? Jadi kan mungkin Tuhan muncul lewat konten-konten di TikTok. Dan apa respon kamu? Sehingga akhirnya kamu bisa, oke, aku butuh Tuhan. Nah, the point of difference lucunya ya Pet. Kalau dulu kan aku susah, aku cari Tuhan. Dulu. Jadi waktu aku lagi ekonomi yang gak baik-baik saja, aku cari Tuhan. Waktu keluarga aku lagi berantem, aku cari Tuhan. Tapi sekarang, dari tahun lalu aku nyadar ya, kenapa aku cari Tuhan tuh untuk hubungan transaksional doang. Wow. Why is it when I want something that I look for him gitu loh. Nah tahun lalu yang knock me to my senses itu, aku nyadar kalau misalkan, masa iya kondisi baik-baik aja gue gak cari Tuhan. Gak fair dong. Masa iya Allah Bapak, kan dia kan Bapaknya kita gitu ya. Masa iya gue cari Bapak gue saat gue lagi susah doang, gue anak macam apa sih gitu. Jadi tahun lalu tuh sebenarnya everything is fine, Pat, gak ada apa-apa. Puji Tuhan ekonomi lagi baik-baik saja, kesehatan mentalku juga at its best, fisikku juga oke-oke aja, gak pernah sakit lagi. Nah disitulah aku knock to my senses, gila ya gue baik-baik aja, kalau gue gak nyari Tuhan gue kurang ajar sih gitu. Makanya aku balik deket sama Tuhan lagi gitu sih. Oke, terus pertama apa yang kamu lakukan? Langkah pertama dalam meresponi panggilannya melalui konten-konten yang kamu tonton waktu itu? At that moment kebetulan satu malam itu suami aku lagi pulang kampung. Jadinya aku di kamar sendiri lah. Terus udah malam Pet. Itu aku habis scroll FYP TikTok juga tuh. Dan ada beberapa konten Kristen. Aku menyadar, wah aku udah lama banget ya gak panggil Tuhan aku undang ke kamarku. Karena kan kita harus undang ya. Kita undang Tuhan, Tuhan hadir gitu. Itulah aku berbaring di ranjang. Bahkan gak dalam posisi doa Pet. Gak lagi duduk, gak lagi berdoa. Aku di ranjang, aku baring, udah gelap kamar. Aku bilang, halo Tuhan, ya lama banget gak ngobrol, aku bilang. Tuhan kalau berkenan, Tuhan hadir yuk sekarang. Gitu. Aduh aku mau nangis ya. Jadi waktu itu ya Pet ya, itu tiba-tiba kamar aku tuh seakan-akan kayak diisi tuh kehangatan yang gila, bener-bener gila banget Pet. Bener-bener ada hadirat Tuhan masuk kamarku instan saat itu juga. Itu aku nangis gak berhenti kayak 2 jam deh Pet. Jadi itu kayak jam 1 pagi ya, sekitar gitu ya. Aku tidur jam 3 jam 4 karena aku tuh nangis terus gak bisa berhenti. Karena tuh Tuhan bener-bener hadir dan Tuhan nunjukin ke aku, hey kita lama banget gak ngobrol gitu. Dan kamu baru panggil aku sekarang. Jadi Tuhan benar-benar datang dan ngobrol sama aku. I can feel him listening to me gitu. Dan aku juga bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau ngomong sama aku apapun, I'm willing to listen. Gitu. Dan at that moment aku sih gak denger suara audible ya. Tapi aku merasa in my heart tuh Tuhan kayak bilang yuk balik yuk. Kayak get back to me, get close to me gitu. Jadi sejak itulah aku akhirnya dalam 2 minggu aku bikin TikTok aku itu yang Shakes Bible Study. Oke. Gitu, 2 minggu sejak momen itu. Yes. Alright. Dan
bagaimana akhirnya kamu menyadari bahwa oke, di tengah segala hal yang naik dan turun, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, kesedihan aku nangis tiap subuh, di tengah bipolar disorderku, itu Tuhan ternyata menyertai loh. Tuhan ternyata menjaga loh, melindungi loh. Sehingga sampai sekarang setelah semuanya baik-baik aja, aku bisa melihat semuanya mendatangkan kebaikan. Looking back sih Pat sebenarnya. Jadi menurut aku ya, kita orang Kristen tuh nggak boleh kacang lupa kulit. Kadang kita tuh mau terima yang baik-baik aja, tapi kita nggak mau berterima proses ya. Jadi kalau aku tahun lalu aku look back to my life lah, short flashback gitu ya, seluruh kejadian hidup aku gitu. Aku baru nyadar segala yang aku laluin, baik itu menyenangkan ataupun kurang menyenangkan, itu semua benar-benar Tuhan janjinya ya dan amin untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan via aku bipolar disorder aja, awalnya aku pikir, wah ini klien aku pasti cabut semua nih. Karena siapa yang mau dibantu sama orang sakit? Itu asumsi aku, Pat. Gitu. Karena siapa juga tim yang mau dibimbing sama leader yang sakit gitu loh. Aku mikir kayak gitu. Tapi sejak aku bipolar, if anything Tuhan ngasih aku tuh berkat tuh gila banget, Pat. Banyak banget. Dan aku merasa banyak yang aku tidak upayakan, tapi Tuhan datangkan ke arahku gitu. Jadi aku baru nyadar, dan setelah semua yang terjadi di hidup aku ya, aku baru nyadar bahwa ini kita nggak bisa lihat dalam hidup kita tuh sepotong-sepotong gitu sih. Terutama sebagai orang Kristen ya. Ikut Tuhan tuh nggak perjalanan 1-2 bulan, setahun 2 tahun gitu loh. Tapi kita harus lihat tuh keseluruhannya. Dan kalau memang Tuhan yang sama bilang kita bakal seperti pohon ditanam di tepi air, menghasilkan buah pada musimnya, yaitu ya dan amin gitu loh, Pet. Selama COVID, keluarga aku tuh susah banget. Tapi melalui COVID itulah Tuhan datangkan banyak banget berkat ke arah aku. Itu selama COVID malah. Kan orang di luar bisnis jatuh ya, retail pada jatuh, semua jatuh. Tapi malah sejak COVID itu ekonomi keluarga aku tuh naik banget. Gitu. Itu baru segi ekonomi. Dari segi mental health, aku tuh sembuh bipolar dalam waktu 2 tahun kan. Dan dokter aku, jujur aja di PT dokter aku nih ternyata selebriti dokter nih, rame dia ternyata gitu. Jadi dia tuh bilang sama aku, Pat, ini bikin aku senang banget sih. Dia bilang ke aku beberapa bulan lalu lah. Dia bilang, lu mau tahu nggak, lu tuh pasien gue yang terbaik katanya. Terbaiknya tuh bukan in the sense of best version, bukan ya. Tapi katanya, aku sembuh paling cepat. Dia bilang, lu pasien gue terbaik sih katanya. Bener-bener sembuh cepat gitu. Dia aja main nanya, lu ngapain gitu. Gue gak ngapain, gue gak ngapain. Gue hanya berserah sama Tuhan. Gue percaya dan gue yakin masa depan gue tuh sangat baik ke depannya. Makanya gue have this strong belief. Kayaknya pengharapan tuh penting banget sih, Pat. Itu makanya karena punya pengharapan lah itu aku cepat sembuh gitu. Dan oleh sebab itu, looking back to my life ya, aku realize Tuhan gak pernah cabut sih. If anything aku yang cabut gitu loh selama ini. Gitu sih. Dan ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu pegang kamu sekalipun di saat-saat badai seperti itu ya. Yes, kita semua. Akhirnya kan dari kamu yang tadinya antipati sama Tuhan, ngambek sama Tuhan, hubungan sama Tuhannya bisa dibilang nggak deket lah ya, jauh gitu. Kan dipulihkan itu. Sekarang gimana kamu punya hubungan dengan Tuhan? Dan bagaimana kamu menjalani perjalanan hidup dengan Tuhan sekarang? Tuhan buatku sekarang itu kayak bestie. Jadi dia itu ayah yang baik, tapi dia juga bestie. Jadi in circumstances yang aku lalui, aku selalu dikit-dikit, Tuhan did you see gitu lah. Aku tuh suka ngobrol sama Tuhan in daily life ya. Gitu. Dan sebenarnya kalau ngomong journey sama Tuhan ya, aku baru sekarang lah merasa aku jadi anak yang adil. Jadi kan Tuhan kita tuh setia dan adil ya. Dan aku merasa selama ini tuh aku mungkin setia, tapi aku nggak adil sama Tuhan. Karena aku ikut dia saat aku lagi susah aja. Saat aku senang aku lupa sama dia. Nah sekarang aku lah merasa mulai aku menjadi anak yang adil. Jadi saat aku lagi susah, mau aku lagi senang, aku ikut sama Tuhan. Gitu. Kalau hubungan sama Tuhan sih puji Tuhan ya Pat. Maksudnya sekarang tuh aku lagi merasa aku lagi on track lagi nih gitu. Aku lagi baca Alkitab sih, jadi sekarang kan aku udah ke-5 kali baca Alkitab, puji Tuhan ya, 2 kali pakai Indonesia, sekali Inggris yang NIV, sekali Inggris yang King James gitu. Nah ini yang ke-5 aku baca Indonesia. Terus aku lagi merasa ini banyak banget dapat insight baru, gitu. Makanya lah aku bikin sih akun TikTok itu, supaya juga dalam aku membaca aku bisa memberkati orang gitu. Dan sekarang ya puji Tuhan, sama Tuhan lagi oke sih, lagi oke-okenya sih. Dan I hope kedepannya akan selalu kayak gini juga gitu. Kamu tadi sempat bilang ya, hidup aku itu kayak bagian kecil dari dunia ini gitu. Tapi aku pengen jadi blessing bagi orang. Oke, yang pertama kamu membuat satu akun yang berisi konten-konten yang memberkati banyak orang.
Tapi tadi aku ingat juga bahwa kamu percaya bahwa rencana Tuhan itu bukan kamu di kedokteran, bukan kamu menjadi dokter, tapi menjadi role kamu yang sekarang. Nah, bagaimana kamu bisa melihat role kamu yang sekarang itu menjadi berkat bagi banyak orang? In many ways sebenarnya sih, Pat. Jadi kalau aku jadi dokter, aku membantu orang hanya di skala kecil. Kalau aku jaga di IGD, aku bantu pasien IGD gitu kan. Tapi aku merasa Tuhan memberikan, kalau aku pribadi ya, aku kebetulan suka cerita orangnya. Jadi dan puji Tuhan selama ini orang yang mendengar aku mengajar, orang dengar aku cerita, pada bilang kayaknya kamu punya karunia di ngajar deh, banyakan gitu. Jadinya aku merasa, oh whatever field I pursue, I should teach. Aku harus ngajar. Gitu, makanya lah melalui aku sekarang financial planner dan juga insurance planner, aku juga edukasi juga. Aku punya 2 akun TikTok sebenarnya. Aku educate people juga. Dan aku merasa Indonesia tuh butuh financial awareness lebih tinggi. Sekolah tinggi itu nggak jamin orang bisa sukses. Gaji tinggi, income tinggi nggak jamin orang bisa sukses. Yang jamin orang bisa sukses adalah melek finansial. Seberapa understandable kita, knowledgeable kita terhadap keuangan. Itu menurut aku the main determiner orang bisa sukses gitu ya. Dan makanya aku melalui platform aku juga dan melalui my job right now, aku tuh berusaha buat educate other people. Jadi melalui help people either in insurance atau mereka financial planning, aku selalu ngajarin mereka bahwa dalam hidup kita harus ngerti nih tentang hal-hal seperti ini gitu loh. The basics of their economics life lah ya, itu penting banget gitu. Dan kalau mereka Kristen, aku juga sharing tentang Tuhan sebenarnya. Oke. Gitu sih. Oh. Dan dari 2 pelayanan kamu ini ya, maksudnya kan kita tuh pelayanan bukan hanya di gereja, tapi setiap yang kita lakukan itu untuk Tuhan gitu ya. Dari 2 pelayanan kamu ini, di sosial media maupun sebagai financial planner, apa yang kamu harapkan ke depannya? Kalau dari financial planning, I hope banyak orang lebih paham tentang at least the basics ya of financial, tidak memanfaatkan uang seperti kayak apa ya, kayak one night stand gitu loh, you could say. Kayak cuman sekedar dapat uang, oke, kita nikmatin. Hamburkan ya. Yes. Dan aku pengen orang paham tidak semua orang tuh ditakdirkan jadi orang kaya, Pet. Gitu. Banyak orang bilang mau kaya, tapi mereka aja nggak tahu definisi kaya tuh apa sih, gitu kan? Nah, aku pengen orang tuh lebih paham. Sebenarnya hidup tuh finansial tuh ngebantu dalam aspek apa gitu loh. Jadi ini pemahaman lebih dalam ya, Pep ya. Gitu. Itu sih untuk my financial planning ya. Semua orang of course lebih sadar tentang asuransi. Kalau di TikTok aku yang Shays Bible Study, aku harap dengan aku ngomong kayak gini, aku tuh mengantar firman juga ke orang-orang yang sama kayak aku, Pet. Yang sedang jauh dari Tuhan itu. Dan aku banyak dapat DM banyak banget dari orang yang bilang, tahu nggak, aku tuh lagi nggak deket sama Tuhan, aku nonton video kamu, aku jadi baca Alkitab gitu loh. Wow. Dan itu exactly my goal tuh cuma segitu doang awalnya, gitu. Tapi now that we move on forward ya, sebenarnya TikTok aku tuh percaya nggak, Pet? Usianya baru 1 bulan. Oh, berarti baru dari Januari ya? Yes. Oke. Sebulan, followernya hampir 60.000, like-nya udah lebih dari 1 juta. Dan aku yakin yang datangin itu semua bukan aku, tapi Tuhan. Ini platformnya Tuhan, kebetulan aku spokesperson-nya. Gitu. Jadi aku tuh begitu aku ngelihat, jadi 3 hari pertama Pet follower aku udah 10.000. 3 hari di Januari. Aku udah ngerasa ini udah bukan aku nih. Ini udah God's word. Kebetulan aku puppetnya. Aku yang ngomong gitu loh. Makanya melalui ini aku ke depannya aku bawa kemana aja Tuhan mau visi ini bawa, aku bawa gitu loh. Tapi aku merasa aku punya tanggung jawab untuk memberitakan firman dengan cara yang seru gitu loh. Dengan cara storytelling kisah-kisah Alkitab yang seru. Dengan cara verse of the day, aku udah bawain ayat tiap hari ya. Hari ini kita bahas ayat apa, kita gali 3-5 menit lah gitu. Dan juga ada juga tentang bahas karakter Kristus gitu. Dan puji Tuhan sih so far so good ya. Aku sih gak punya visi buat ini channel, tapi aku tunggu Tuhan punya visi apa. Tuhan belum ngomong sih sama aku sih, mau dibawa kemana. But for now I just maintain course aja. Tuhan bawa kemana aku ikut aja gitu. Wow. Gitu sih. Ya. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Sure. Tuhan membawa keluarga kamu ke dalam pemulihan ekonomi. Tuhan membawa kamu ke dalam pemulihan kesehatan. Membawa kamu dalam pemulihan relasi kamu dengan Tuhan juga. Yes. Ada gak sih di hati kamu pengen dipulihkan juga dengan relasi dengan Papa? Ada, dan puji Tuhan sudah pulih, Pet. Oke. Jadi in my journey dari 2020, aku pertama-tama aku berjuang mengampuni dia. Mengampuni kan termasuk memahaminya. Jadi orang nggak bisa
mengasihi orang yang dia nggak pahamin. Pertama-tama sebelum aku belajar mengampuni, aku belajar memahami dia. Kenapa seorang papaku tuh bisa bertindak seperti itu selama ini. I try to understand him bener-bener gitu loh. Dan itu jujur kayak pil pahit sih. It's hard to swallow gitu loh. Jadi begitu aku paham dan aku bisa belajar memahami dia, oh dia gini karena gini, dulu karena dia keluarganya seperti ini. Aku sampai tarik lineage dia, Pet. Kayak di keluarga dia ada nggak ya juga, jadi papaku bipolar juga by the way. Gitu, aku sampai tarik di keluargaku tuh ada nggak ya juga mental health, ternyata ada. Dan ternyata mamanya papaku ya, God bless her, sudah nggak ada ya, itu juga dulu ada mental health issue. Jadinya begitu aku memahami itu, ternyata papaku dibesarkan di lingkungannya juga seperti itu. Jadi aku mulai paham, oh ternyata kayak gitu, kasihan juga ya. Terus aku mikir, Tuhan aja mengasihi dia. Meskipun dia sudah pindah agama ya, Tuhan aja mengasihi dia, masa aku nggak mau ngasih dia. Jadi pelan-pelan aku memaafkan dia. Setelah memaafkan, aku rekindle back relationship sama dia. Jadi aku udah ngobrol, ada kayak closure lah ya gitu ya, ngobrol-ngobrol sama dia, dan aku memaafkan dia sih, Pet, puji Tuhan. Jadi aku nggak mau bawa beban dalam hidupku ya, karena kalau nggak mengampuni kan kayak bawa sampah ya, kayak kita nenteng sampah, makin lama makin bawa busuk gitu loh, terus memberatkan kita. Jadi aku ngampunin dia udah, Pet. Oh sudah terjadi ternyata pemulihan itu ya? Sudah, puji Tuhan. Wow, puji Tuhan. Dan hubungan dengan mama pun sekarang juga baik ya? Yes, puji Tuhan. Puji Tuhan, wow. Oke. Terakhir sebelum kita selesai. Mungkin banyak sahabat solusi yang hari ini mengalami hal-hal yang berat. Entah itu seperti kamu atau bahkan lebih berat lagi ya. Dan mungkin mereka sedang wondering, kenapa sih harus aku mengalami ini? Sampai akhirnya mereka juga jauh dari Tuhan, nggak bisa percaya lagi ke Tuhan. Kamu boleh nggak kasih satu message buat mereka? Kalau lagi ada masalah, yang pertama yang pasti Tuhan nggak pernah menjauh. If anything kita yang menjauh. Oke. Yang kedua, kalau kita lagi diproses, jangan pergi. Kita seringkali itu nggak percaya sama Tuhan. Kita tuh bilang, Tuhan masa sih ini masalah buat gua? Kan yang bikin orang lain, kenapa dampaknya ke gua? Biasa gitu tuh, Pet. Itu penyakit orang Kristen. Jadi aku ngobrol sama banyak banget orang ya. Banyak orang tuh nggak terima kalau dia tuh harus clean up after others people's mess. Padahal Tuhan bilang kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri gitu. Jadi harus terima proses. Kadang-kadang hal yang kita nggak lakukan harus kita bereskan. Kayak aku lah tahun 2020 itu, I did not cause the debt gitu loh. Tapi aku yang harus bayar debtnya gitu kan. Nah sometimes we have to do that in order to God shape us jadi orang lebih baik lagi gitu. Sama yang ketiga, pahamilah Tuhan yang kita ikutin. Kalau kita udah kenal sama Tuhan benar-benar, dan harus kenal banget sama Tuhan yang kita ikutin, karakternya kita kenal. Sama lah kayak kita percaya sama pasangan kita ya, pacar, suami, istri. Kita udah kenal dia mau pergi kemanapun kita trust sama dia. Dia mau ada keputusan apa kita percaya sama dia. Oke, I trust you, you know what's best gitu kan. Kalau punya pacar, punya pasangan gitu loh. Kenapa sama Tuhan yang bikin kita suka nawar-nawar. Tuhan masa sih ini masalah buatku, adil gak sih? Gitu kan. Padahal dia yang bikin kita coy gitu loh. Menenun dari rahim. Jumlah rambut di kepala Tuhan tahu. Kita seringkali nggak percaya. Kita bilang Tuhan ini masalah kayaknya bukan buat aku deh. Kenapa harus selama ini? Kenapa harus sampai berpuluh tahun? Kita trust and believe dulu. Itu ada maksudnya buat kita. Dan yang keempat, the problem tends to repeat sampai kita belajar. Itu juga aku mau kasih tahu ke teman-teman solusi ya. Kita seringkali ngalami masalah, kenapa berulang terus Tuhan polanya sama? Kita udah do something about it belum? Kenapa orang sulit ekonomi terus? Have you learned something to change it? Kenapa ada orang sulit mental health-nya nggak baik-baik terus? Have you done something buat ngubah itu? Atau kamu nggak belajar, kamu cuma bilang, kenapa terjadi padaku? Kenapa padaku? Masalahnya lewat, muncul yang baru, sama lagi polanya. Same problem, different face aja gitu loh. Itu jadinya, dan anak Tuhan nggak boleh cengeng ya. Boleh ngomong gitu ya? Anak Tuhan nggak boleh cengeng. Harus kuat, harus tegar, apalagi backingan kita Tuhan semesta alam. Ini ngomongin backingan gitu ya. Backingan lu Tuhan yang punya segalanya, jadi lu nggak boleh cengeng. Percaya Tuhan yang bawa lu nggak bakal bikin lu terkapar. Tapi yang pasti bakal bawa lu dari kehidupan sekarang menjadi jauh lebih baik. Harus punya harapan itu sih, Pat. Oke. Gitu sih dari aku. Thank you, Sheila. Sama-sama, Pat. Terima kasih sekali lagi buat waktunya. Udah datang ke sini ngobrol banyak. Aku yakin sahabat solusi juga pasti diberkati dengan kisah dan sharingnya Sheila. Berdoa buat pelayanannya melalui financial planner, melalui TikTok. Thank you. Bisa semakin memberkati banyak orang dan berdampak bagi orang banyak. Thank you. Sehat selalu ya. Thank you, Pat. Nah sahabat solusi, buat sahabat solusi yang mungkin hari ini sedang mengalami pergumulan yang berat, badai hidup yang sepertinya membuat kamu pengen menyerah dan mempertanyakan apakah Tuhan itu ada bagiku. Percayalah kamu gak pernah sendirian, ada Tuhan yang menyertai sebab namanya Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tapi kalau kamu membutuhkan dukungan,
Kami siap untuk mendukung kamu di dalam doa. Kamu bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya.